Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk 10 hari terakhir. Nah, alhamdulillah ini barokahnya selisih awal masuk bulan suci Ramadan. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Jumat yang kemarin. Walhasil apa? Walhasil 10 hari terakhir ini semuanya serba ganjil. Okay. Jadi yang ikut pemerintah itu ganjil, besoknya yang ikut Muhammadiyah ganjil. Nah, begitu terus sampai akhir. Ya, alhamdulillah. Jadi semoga kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang pada malam tepat malam Lailatul Qadar diisi aktivitasnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan, ketulusan, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Ya, semoga kita termasuk dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan 10 hari terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membiasakan untuk beriktikaf. Oleh sebab itu, karena Rasul membiasakan diri untuk beriktikaf, mulai awal datangnya perintah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun kedua Hijriyah, itu beliau langsung di 10 hari terakhir ini membiasakan untuk beriktikaf dan memberikan contoh tauladan kepada para sahabat untuk beriktikaf. Ketika beliau beriktikaf sampai beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau, ya, dilanjutkan istri-istri beliau dan dilanjutkan dengan oleh para sahabat, dan itu tradisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah iktikaf ini tidak hanya pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh sebelum itu ada. Di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau untuk membersihkan, mensucikan tempat Masjidil Haram, dipergunakan untuk orang-orang yang sedang tawaf, dipergunakan untuk orang-orang yang sedang i'tikaf dan orang-orang yang ruku dan sujud. Allah Subhanahu wa berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud." Karena pentingnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pentingnya 10 hari terakhir ini, maka para ulama mengambil istimbat, mengambil intisari bahwa hukum iktikaf adalah di 10 hari terakhir adalah sunnah setengah wajib. Sunnah setengah wajib. Di luar 10 hari, baik itu dalam bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan, hukumnya sunnah. Bahkan kalau seandainya kita bernazar untuk melakukan i'tikaf, itu wajib hukumnya untuk dipenuhi. Wajib hukumnya dipenuhi. Karena ada sebuah riwayat di mana sahabat Umar bin Khattab pernah bernazar dalam dirinya untuk beriktikaf. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah berpuasa ini, kemudian beliau beriktikaf, kemudian beliau teringat itu dan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, saya dulu ketika belum masuk Islam, saya punya nazar. Saya dalam keadaan kafir, saya punya nazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Apakah saya tunaikan? Aufi binadrik." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Silakan. Wajib hukumnya untuk kamu menunaikan nazarmu." Nah, ini berarti hukumnya wajib apabila ada punya nazar. Terlebih Nah, kalau di
negara-negara Arab itu hampir setiap masjid itu, masjid-masjid kecil maupun masjid besar itu ada rumah singgah. Tidak rumah singgah juga, di dalam ruangan masjid itu semacam diberi tabir, dibuat orang-orang yang iktikaf. Jadi ada dapurnya juga, Nah ini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya seseorang itu bisa beriktikaf. Dan muddatul i'tikaf dan masa iktikaf itu paling minim 1 malam. Kalau berniat iktikaf 1 malam. Ya. Beberapa hari silakan. Ada beberapa jamaah itu yang biasanya khuruj, keluar kemana, kota mana, bahkan dulu sampai antar negara ke Pakistan, ke ini, untuk dalam rangka apa? Iktikaf. Dalam rangka ketika iktikaf itu berdakwah. Nah, apa aja yang dilakukan ketika orang beriktikaf? Beriktikaf itu semua aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan. Termasuk diantaranya ada membaca Quran, ada bertasbih, ada beristighfar, ada salat. Ya. Pada intinya al-inqita' 'anin nas wa takhaffuf minasy syawagil li ajli dzalika at-taqarrub wa tazkiyatun nafs. Yang artinya memotong sosialisasi dengan manusia sementara, karena kita setiap harinya ini bersosialisasi. Warung ini tidak ada pernah sepinya, bersosialisasi, ketemu di RT, ketemu di keluarga, ketemu lagi di telepon, ketemu di kantor. Maka alangkah baiknya ada me time dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada me time dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada psikologi sekarang ini ya, ada yang anak-anak itu butuh me time. Jadi punya anak A butuh me time orang tuanya ini, sang bapak dengan si anak itu, kadang sang ibu dengan si anak. Biar apa? Biar ada kedekatan. Begitu juga ketika 10 hari terakhir kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk me time dengan Allah. Supaya apa? Tazkiyatun nafs, membersihkan diri dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Tidak melulu kita berbicara di depan dengan orang lain. Nah, ada waktu di mana kita sendiri bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab. Saya minta waktunya sebentar. Ada beberapa adab ketika kita masuk ke dalam masjid. Karena iktikaf itu tempatnya di masjid atau makanun tuqamu fihi shalah, tempat di mana dipakai untuk sholat. Itu yang dikatakan i'tikaf itu di situ. Nah, ada beberapa adab. Yang pertama adalah mendahulukan kanan. Mau masuk masjid mendahulukan kanan. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senang melakukan kebaikan itu dengan sesuatu yang dari kanan. Ya, memakai sandal pakai dari kanan dulu, bersuci juga demikian, kecuali dalam keadaan istinja, membersihkan kotoran itu dengan tangan kiri. Ada beberapa ikhtilaf kan dengan antar ulama itu berkenaan dengan siwak. Siwak ini termasuk membersihkan kotoran yang ada di mulut atau bersuci, menyempurnakan wudhu. Kalau menyempurnakan wudhu berarti pakai tangan kanan. Kalau dia termasuk membersihkan kotoran berarti pakai tangan kiri ketika bersiwak. Nah, tapi jumhurul ulama, para ulama banyak berpendapat pakai tangan kanan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dan banyak doa berkenaan dengan masuk ke dalam masjid. Selanjutnya mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalamnya. Tidak hanya ketika seseorang itu duduk, ketika sholat pun disyariatkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibenarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu baru masuk ke dalam Masjid Quba, kemudian beliau salat Allahu Akbar, salat tahiyatul masjid. Lantas kemudian ada beberapa kelompok daripada sahabat Ansor langsung masuk, kemudian mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu bahwa Rasul itu dalam keadaan salat. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul menjawab, tapi bukan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi dengan isyarat. Bagaimana isyaratnya?
Sahabat Umar pernah bertanya kepada sahabat Bilal, pada waktu itu beliau saksinya. Sahabat Bilal menyatakan, mengangkat tangan kanan ini, telapak tangan punggungnya ini ada di atas dan perutnya ada di bawah seperti begini. Di dalam riwayat yang lain, Al-Laits bin Sa'ad mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab di dalam salat, salam itu menunjuk seperti begini, telunjuk seperti ini. Nah, ini diperbolehkan. Selanjutnya, tidak duduk sebelum salat tahiyatul masjid semuanya. Idza atahadukum al-masjida fala yaqudanna hatta yusalli rak'atain. Tidak boleh duduk kecuali sudah melaksanakan 2 rakaat menghormat kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak keluar ketika azan dikumandangkan. Ini walaupun kita di sini semalaman, ketika azan jangan sampai keluar. Kalau seandainya kita terpaksa keluar, maka tunggu sampai setelah salat berjamaah selesai baru keluar. Karena apa? Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sahabat Abu Hurairah itu pernah melihat orang yang dalam keadaan seperti begitu. Adzan dikumandangkan, yang pada hakikatnya dikumandangkan itu dalam rangka untuk masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat, dia malah keluar. Kemudian beliau mengatakan kepada orang tersebut, faqad asaita Abul Qasim, kamu telah berdosa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat At-Tabari dikatakan salah satu tanda kemunafikan, wal iyadzu billah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berbicara yang batil selanjutnya. Tidak berbicara yang batil. Fi buyutin adzinallah an turfa. Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas menyatakan fi buyutin adzinallah an turfa. Itu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala hendaklah kamu tinggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau menyatakan tidak boleh ada sesuatu yang sia-sia di situ, di dalam masjid. Termasuk di antaranya perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin berbicara ghibah, mungkin menfitnah di dalam masjid, mungkin mencuri, mungkin apapun yang dilarang di luar masjid, wabil aula, wabil khusus, apalagi di dalam masjid. Apalagi di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram, lebih beberapa kali lipat ya dosanya. Nah, saya juga memohon kepada jamaah di sini, kalau mengundang penceramah juga kalau bisa dipilih ya, jangan sampai track recordnya biasa membuat hoak kemudian masih diutarakan. Nah, ini akan menjadi fitnah ya, padahal di dalam masjid fi buyutin adzinallah an turfa ya, harus ditinggikan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ada sesuatu yang haram yang dilakukan di dalam masjid. Nah, kemudian selanjutnya tidak boleh berbicara tentang urusan-urusan dunia. Ini penting, adab. Bahkan saya pernah ditegur dulu ketika saya biasanya kan membunyikan tangan ini, klek-klek gitu ya. Itu ditegur, aib katanya. Aib. Artinya sesuatu yang sia-sia seperti itu, jangan kamu lakukan. Nah, sampai seperti itu. Kemudian tidak membatasi sesuatu. Tidak membatasi sesuatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Tidak boleh seseorang itu menyuruh berdiri seseorang, orang lain, kemudian dia menduduki tempat tersebut, akan tetapi bergeserlah, berbagilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sering dilakukan oleh seseorang terutama ketika umroh bulan suci Ramadan ya, biasanya itu memagari tempat. Ya, sholat asar dicari tempat yang dekat Ka'bah, lurus dengan pintu Ka'bah, multazam, kemudian dikasih sajadah-sajadah yang banyak sehingga kemudian tidak ada seseorang yang menduduki tempat tersebut. Kemudian ditinggal ke hotel untuk mandi, untuk makan dan lain sebagainya, untuk hal-hal yang lain, kemudian baru masuk. Pada hakikatnya hak orang yang datang lebih awal itu yang ada di depan. Kita sudah mengambil hak ghasab, mengambil hak orang lain yang lebih awal datang. Nah, ini mohon diperhatikan juga ketika kita beriktikaf, terutama di tempat-tempat yang Allah sucikan. Terus kemudian yang terakhir adalah
melakukan sebagaimana imam melakukan ketika seseorang masuk ke dalam masjid. Kalau kita mendapati ketika masuk dalam masjid ada berjamaah, ada imam sedang melakukan kondisi dalam keadaan sujud, maka jangan menunggu sampai kemudian dia berdiri. Nggak usah menunggu sampai berdiri, ikuti sujud walaupun belum dihitung rakaat yang pertama. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika kita masuk ke dalam masjid, dan kita sama-sama berdoa semoga kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar dan Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosa kita dan keluar di bulan suci Ramadan dengan hadiah yang paling indah yaitu taqwallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.